Oke, saya mau menerangkan bagaimana instalasi atau pemasangan untuk sistem pengendali air. Ya, di sini ada power bank, ya, lalu kabel untuk supply, lalu ada modul relay, modul sensornya, ada solenoid valve, lalu ada kabel powernya, ya. Nah, ini yang langkah pertama. Saya akan menerangkan cara membuat ini kabel powernya, ya. Oke, nah yang digunakan yaitu konektor USB, ya. Jadi saya membeli kabel USB, jacknya, tapi ininya saya tidak gunakan. Saya hanya menggunakan ini, ya. Nah, setelah saya ukur, yang digunakan yaitu pin ujung saja, ya, ujung sisi kanan dan ujung sisi kiri, ya, dimana yang ujung sisi kanan ini yaitu tegangan positif, yang kirinya itu tegangan groundnya. Lalu saya untuk menyolder, saya akan menggunakan ini untuk pemberat. Lalu saya akan berikan timah di ujung sisi sini, lalu di ujung sisi yang satunya. Setelah itu saya akan solderkan. Nah, biasanya tegangan positif itu ditandai dengan kabel warna merah, ya. Jadi saya akan solder seperti ini, ya. Lalu di yang satunya lagi, oke. Sudah jadi. Nanti ini bisa digunakan glue gun, ya, untuk menutup biar lebih aman. Nah, kalau ini saja dia hanya tersedia satu port, ya. Sedangkan modul yang kita gunakan yaitu dua. Ya, bagaimana untuk memperbanyak ini? Nah, saya menggunakan pin ini, disebutnya tulang ikan, gitu ya. Saya menggunakan ini, jadi saya butuh 3, ya. Sesuai kebutuhan aja, gitu ya. Oke. Lalu ini saya solder di ujung, karena yang saya gunakan di ujung sini, sedangkan ini saya short semua. Jadi seperti saya hubung singkat semua, jadi pin ini bisa digunakan. Lalu caranya seperti ini, ya. Ini ujung solder, ini timahnya, ya. Saya tinggal berikan seperti ini. Oke, tinggal dirapikan. Oke, lalu nunggu biar tidak panas. Lalu ada 2, ya, saya bikin 2. Seperti ini, ya. Lalu dirapikan. Sama juga ini nanti dikasih glue gun, ya, agar lebih aman. Seperti itu. Ini bila sudah, nah, ini kita bisa pakai, ya. Jadi ini kita tancapkan seperti ini, ya, untuk memperbanyak titik supply-nya seperti ini, ya. Lalu kita bisa tes ke modul yang kita gunakan ini. Kita butuh 2 ya. Jadi saya ambil kabel data lagi, ya, untuk supply-nya. Nah, di modul ini kita VCC dan ground-nya kita pakai, ya, seperti ini, ya. Jangan terbalik nanti waktu pemasangan, dimana VCC-nya warna hijau, ya. Kita connect ke VCC yang tadi kabel merah, ya. Groundnya ke kabel yang satunya. Oke, lalu yang modul yang satunya, ya,
sensor sama VCC dan groundnya kita ambil ya. VCC nya warna oranye, saya hubungkan ke merah ya, lalu yang satunya ground. Oke, lalu ini saya hubungkan untuk pin datanya ya, dari pin data out dari modul inframerah ke data in ya, dari modul relay. Sudah selesai ya. Kita coba dengan menggunakan power bank ya, seperti ini ya. Nah ya, nah oke, setelah itu ini udah berhasil. Nah terus kita akan menghubungkan bagian luaran ya, bagian output dari relaynya seperti ini ya. Jadi kabel power ini kita colokkan ke listrik PLN untuk daya dari solenoid valve-nya 220 volt AC ya. Tapi relay ini gunanya seperti switch ya, dia akan short atau kebuka, seperti itu cara kerjanya ya. Nah ini saya terapkan ke sistem ya, jadi langsung ke tempatnya seperti ini. Oke, nah ini saya tempatkan seperti ini solenoid valve-nya ya. Lalu tadi ini kabel powernya ya. Nah cara hubunginnya seperti ini ya. Jadi bagian keluaran ini solenoid valve, lalu saya sensornya saya taruh di samping, saya lem dengan glue gun ya, biar kalau tangan ini kedeteksi dia akan gunanya mengeluarkan air. Solenoid valve-nya akan berfungsi dan mengeluarkan air. Seperti itu. Lalu ini cara koneksinya ya, ini power ya ke PLN seperti ini ya. Lalu ini modul relaynya. Nah ini yang seperti yang tadi ya. Ini lebih saya sudah hubungan ke power bank, jadi sistem ini sudah berjalan ya, seperti yang tadi kita coba ya. Nah sekarang kita coba ini dihubungkan ke PLN listrik seperti itu ya. Nah ya, terdengar bahwa solenoid valve-nya sudah bekerja ya. Nah ini pengendali air. Nah selain dari power bank ini juga kita bisa menggunakan ini ya, charger handphone ya, boleh digantikan dengan ini ya kalau tidak mau menggunakan power bank.